Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukunna jami'an? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan pelajaran SKI hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang Amul Huzni. Kalau minggu lalu kita membahas tentang meninggalnya Abu Thalib. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meninggalnya Khadijah. Nah, apa kemarin Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah. Karena di tahun yang sama, di tahun itu paman beliau Abu Thalib dan istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Dua-duanya adalah keluarga dari Nabi Muhammad yang berperan besar dalam dakwahnya Rasulullah. Meskipun Abu Thalib kemarin meninggal tidak dalam keadaan beriman, tapi Abu Thalib sangat membela dakwah Rasulullah. Nah, kita akan membahas tentang meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini termasuk salah satu istri Rasulullah. Beliau adalah istri pertama Rasulullah. Istri yang pertama kali menerima bahwa Rasulullah diutus Allah untuk menjadi nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, yaitu tentang Khadijah. Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku. Nah, Khadijah ini, masya Allah ya, istri beliau yang mengorbankan seluruh harta dan jiwa raganya. Khadijah ini termasuk dulu itu pengusaha yang sukses, pengusaha yang kaya. Ketika Allah mengutus Rasulullah menjadi nabi, ketika diutus menjadi rasul, Khadijah ini mempercayai apa perkataan suaminya, mempercayai Rasulullah. Kemudian tidak segan-segan untuk memberikan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Seluruh harta dan jiwa raganya diberikan untuk jalan dakwah Rasulullah. Nah, Khadijah meninggal 2 atau 3 bulan, ini menurut beberapa ulama ya, 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal. Jadi masih berdekatan, meninggalnya tuh masih berdekatan dengan Abu Thalib. Nah, Khadijah ini meninggal di bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian. Meninggalnya di bulan Ramadan, Masya Allah. Khadijah meninggal pada usia 65 tahun dan pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Masya Allah, Khadijah ini menemani Rasulullah selama sekitar 25 tahun. Nah,
Khadijah ini termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Khadijah ini termasuk salah satu nikmat yang diberikan Allah untuk Rasul? Nah, tadi seperti yang sudah Ustazah singgung di depan tadi, silakan dibuka bukunya halaman 47 ya. Di halaman 47 itu di paragraf kedua setelah ayat, sesudah Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Rasulullah pun kembali dirundung duka yang mendalam. Nah, ini betapa tidak demikian. Khadijah merupakan tempat beliau mencurahkan perasaan. Khadijah adalah sahabat dan kekasih hati beliau. Oleh karena itu Rasulullah sangat kehilangan dengan meninggalnya Khadijah. Nah, semasa hidupnya Khadijah radhiyallahu anha selalu membela, menemani dan menyayangi Rasulullah. Khadijah merupakan wanita pertama yang memeluk agama Islam di saat orang lain mendustakannya nih. Masya Allah, kenapa Khadijah ini bisa disebut salah satu nikmat dari Allah untuk Rasul? Ya karena ini, karena dia adalah tempat mencurahkan perasaan hati Rasulullah, kekasih hati Rasulullah, sahabat, orang yang membela, menemani dan menyayangi Rasulullah. Meskipun di saat semua orang tidak percaya sama Rasulullah, Khadijah ini adalah orang yang pertama kali percaya kepada Rasulullah. Nah, ini ada hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Robnya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Masya Allah. Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah. Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah. Masya Allah kan. Kemudian Khadijah juga sudah dijanjikan sama Allah. Sudah dijanjikan surga. Sudah dibuatkan sebuah rumah di surga. Yang di sana tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Masya Allah. Saking mulianya Khadijah, Allah memberikan salam untuk Khadijah lewat Jibril. Kemudian Allah juga sudah menjaminkan surga untuk Khadijah dan sudah membuatkan sebuah rumah di surga. Nah, dan lagi, kenapa tadi Khadijah ini termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah? Karena Khadijah ini sudah menemani Rasulullah selama seperempat abad, selama 25 tahun, menemani dalam suka, duka atau susah, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah Islam, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Masya Allah, salah satu wanita mulia dan salah satu wanita yang patut dijadikan idola adalah Khadijah.
wanita yang patut dijadikan idola. Nah, mulai sekarang coba dicari idola kalian yang tepat menurut Islam, ya. Idola yang bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa meninggalkan maksiat, yang bisa terus berbuat kebaikan. Nanti bisa dicari lagi ya tentang kisah-kisah Khadijah, Masya Allah. Selanjutnya, pengaruh wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Nah, dengan wafatnya paman Rasulullah, Abu Thalib, orang-orang Quraisy semakin berani bertindak keji terhadap Rasulullah. Mereka sering mengganggu Rasulullah dan beliau juga mengalami gangguan yang lebih kejam setelah wafatnya Abu Thalib yang sebelumnya tidak pernah beliau rasakan. Karena Abu Thalib adalah salah satu pelindung Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian wafatnya Khadijah, istri yang dicintai, kekasih hati beliau. Khadijah yang selama 25 tahun menjadi pelipur, penghibur lara dan duka selama bersama Rasulullah. Nah, setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah ini, para penduduk Quraisy semakin kejam dalam menyiksa dan menindas orang-orang Islam yang ada di Makkah. Semakin kejam dan semakin keras dalam menyiksa orang-orang Islam, terutama Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidak ada Abu Thalib dan Khadijah, karena Abu Thalib yang dulu Ustazah pernah sering sampaikan, Abu Thalib ini adalah orang berpengaruh di orang-orang Quraisy karena dia termasuk salah satu pembesar Quraisy, salah satu pembesar Quraisy, jadi petingginya. Jadi Abu Thalib ini sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Dan di saat itu juga ketika Abu Thalib menjadi petinggi, menjadi pemuka-pemuka Quraisy, dia juga membela dakwah Rasulullah. Makanya orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu tidak berani untuk menyakiti Rasulullah. Mereka hanya mengancam, menggertak, nggak sampai menyakiti yang sampai menyakiti banget itu, karena mereka masih segan dan masih takut sama Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib ini meninggal, ketika Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy merasa tidak punya halangan. Mereka setiap hari semakin berani untuk menentang dakwah Islam, semakin berani untuk menyiksa Rasulullah. Begitupun juga pengaruh dari wafatnya Khadijah. Tadi Khadijah adalah istri yang dicintai Rasul, dia adalah kekasih hati, dia adalah pelipur lara. Nah, ketika Khadijah meninggal, tidak ada tempat mengadu kecuali Allah. Nah, menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada saat dia masih hidup, sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda kepadanya, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Masya Allah. Ini ketika wafatnya Abu Thalib,
orang-orang Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah. Sampai-sampai ada salah seorang kafir Quraisy memberikan debu tanah pasir ke kepala Rasulullah. Sampai Rasulullah masuk rumah, pasir, tanah atau debu itu masih ada di kepala Rasulullah. Kemudian salah satu anaknya menangis sambil membersihkan kepala Rasulullah. Kenapa gitu? Kenapa sampai seperti ini orang-orang itu menyakiti Rasulullah? Dan Masya Allahnya Rasulullah, baiknya Rasulullah, ketika semua orang menyakiti Rasulullah, Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah tetap mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah, bukannya membalas dendam atau menyakiti juga, tapi Rasulullah tetap bersabar. Nah, pada saat-saat seperti ini beliau juga bersabda, "Aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia." Ini membuktikan pengaruh wafatnya Abu Thalib. Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutkannya sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Sehingga julukan itu pun terkenal dalam sejarah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Amul Huzni ini adalah kisah ini menegaskan bahwa ujian dan cobaan di jalan dakwah adalah sunatullah yang tidak dapat dihindarkan. Jadi ketika kita berdakwah dalam hal apapun, mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang dalam kebaikan, apapun itu pasti ada cobaannya, ada ujiannya dari Allah. Jadi ketika kita diuji, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita jangan menyerah. Kita harus tetap semangat dan tetap menyebarkan dakwah Islam. Dan pelajaran yang kedua, dengan wafatnya dua orang pembela utama Nabi ini, Allah Ta'ala mengajarkan kepada para da'i bahwa para pembela dakwah akan selalu datang dan pergi, bahkan dapat terjadi ia menghilang pergi di saat ujian dan cobaan begitu memuncak. Maka ketakwaan kepada Allah Ta'ala hendaknya selalu diperkokoh. Nah, ini dari wafatnya Khadijah dan Abu Thalib ini mengajarkan bahwa pembela dakwah itu akan datang dan pergi. Jadi nggak harus selalu ada. Bahkan ada saatnya mereka menghilang pergi di saat ujian dan cobaan itu sedang memuncak, sedang tinggi-tingginya. Maka ketakwaan kepada Allah ini harus selalu diperkokoh. Ketakwaan kepada Allah harus selalu diperkokoh agar kita kuat dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah. Karena setiap ujian dan cobaan dari Allah itu akan meningkatkan derajat kita kalau kita bisa bersabar. Kalau kita bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Masya Allah. Sekian pelajaran tentang Amul Huzni, tentang tahun kesedihan bagi Rasulullah. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, bisa disampaikan ke Ustazah. Dan semoga ilmu yang selama ini kita dapat dari
kita lahir ke dunia sampai saat ini, semua ilmu yang kita dapat semoga bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair untuk anak-anak solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.